007. Saya Dia Kurnia Putri, NIM 009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Malinda, NIM 013. Perkenalkan, nama saya Marjania, NIM 028. Perkenalkan, nama saya Taufik, NIM P272280180409. Pembelajaran pertama, persarafan pada lengan dan tangan. Dimulai dari terang, saraf lengan dan tangan muncul dari daerah serviks dan toraks. Namun, sumsum tulang belakang sebagai saraf tulang belakang, saraf ini bergabung membentuk jaringan yang disebut plexus brachialis. Saraf ini bergabung membentuk jaringan yang disebut plexus brachialis sebelum memanjang ke lengan. 5 saraf memanjang dari plexus brachialis ke lengan. Yang pertama, saraf aksila, yang kedua musculocutaneus, yang ketiga median, yang keempat radial, dan yang kelima ulnaris. Masing-masing saraf ini membawa informasi dalam bentuk impuls saraf dari daerah tertentu dari lengan dan tangan. Beberapa impuls ini dikirim dari berbagai bagian otak dan sumsum tulang belakang, dari tendon, dan beberapa berasal dari jaringan saraf di otot itu sendiri. Beberapa saraf utama berlanjut dari lengan ke lengan bawah, termasuk saraf radial, medial, dan ulnaris. Saraf ini mengontrol otot lengan bawah yang menggerakkan tangan dan jari-jari melalui tendon yang melewati pergelangan tangan, kulit di lengan bawah posterior, dan otot-otot ekstensor tangan dan jari-jari dipersarafi oleh cabang-cabang saraf radial. Sepanjang anterior lengan bawah saraf medial dan ulnaris memasok sinyal saraf ke kulit dan otot fleksor tangan dan jari. Dan sensorik utama tubuh, tangan adalah tujuan atau destinasi bagi sebagian besar saraf di ekstremitas atas. Saraf radial, ulnar, dan median yang telah memasok koneksi ke lengan dan tangan bawah berlanjut ke tangan di mana mereka membentuk jaringan percabangan serabut saraf. Serabut saraf yang banyak sekali ini bekerja bersama untuk mengendalikan banyak otot tangan yang halus dan tepat dan menerima sinyal dari jutaan reseptor sensorik yang mendeteksi sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Saraf median memasok otot atau reseptor sensorik kulit di telapak tangan, yaitu di sisi ibu jari, digit pertama, kedua, dan ketiga, atau ibu jari, telunjuk, dan jari tengah, dan setengah lateral dari digit keempat, yaitu jari manis. Di sepanjang dorsum atau belakang tangan, saraf radial memasok otot dan reseptor sensorik di dorsum lateral dan digit pertama, kedua, dan ketiga. Di sisi medial tangan, saraf ulnaris memasuki reseptor sensorik dan otot-otot di telapak tangan medial di dorsum setengah medial dari digit keempat dan digit kelima, yaitu jari kelingking. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari cedera saraf itu sendiri. Yang pertama kita bahas adalah orang pertama yang mengklasifikasikan cedera saraf. Orang pertama itu adalah Seddon. Seddon ini mengklasifikasikan atau mengkategorikan cedera saraf itu menjadi 3 kategori ya, berdasarkan kehadiran demyelinasi, tingkat kerusakan akson, dan jaringan ikat saraf. Nah, klasifikasinya tadi, 3 klasifikasi menurut Seddon itu adalah ada neuropraksia, aksonomesis, dan neurotmesis. Kemudian Sutherland ini memperluas lagi nih klasifikasi yang sudah dibentuk oleh Seddon tadi, membedakannya itu berdasarkan tingkat kerusakan pada jaringan ikatnya. Dari skema klasifikasinya sendiri itu, menurut ini ya, Sutherland, kelas 1 dan kelas 5 itu masing-masing berhubungan dengan
neuropraksia dan neurotmesis dari Sedon. Kemudian pada grade 2 sampai grade 4 adalah semua bentuk aksonomesis dengan meningkatnya jumlah kerusakan jaringan ikat. Pada grade 2 sendiri itu, kerusakan akson diamati tanpa ada kerusakan pada jaringan ikat. Ketiga, itu tuh melibatkan kerusakan endonerium. Dan untuk grade keempat, itu termasuk kerusakan pada perineriumnya. Lesi grade 6 sendiri itu kemudian diperkenalkan oleh McKinnon dan Delon untuk menunjukkan kombinasi cedera grade 2 sampai 4 di sepanjang saraf yang rusak. Seperti itu. Untuk pembelajaran yang ketiga yaitu mekanisme cedera saraf. Yang pertama itu sinyal intraseluler setelah cedera saraf. Sinyal intraseluler neuron dari lokasi lesi atau cedera membuat neuron mampu beralih dari keadaan transmisi ke keadaan regeneratif yang menyebabkan perubahan ekspresi banyak gen yang terlibat dalam kelangsungan hidup atau kematian neuron. Kemudian untuk yang kedua, degenerasi Wollerin dan reaksi seluler setelah cedera saraf. Proses segmen saraf distal ke lokasi selokasi lesi disebut degenerasi Wollerin. Degenerasi akson dan kerusakan mielin dengan proliferasi sel Schwann selanjutnya akan merekrut sel-sel kekebalan tubuh yang akan diremodeling jaringan untuk menciptakan lingkungan optimal dalam perkembangan aksonal. Kemudian untuk yang ketiga yaitu proliferasi sel Schwann. Sel Schwann itu mendukung akson selama pertumbuhan kembali. Dengan demikian, perbaikan saraf harus dilakukan segera karena faktanya sel Schwann memiliki yang terbaik sebelum tanggal setelah cedera saraf. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang cedera pada saraf radialis. Saraf radialis itu adalah berasal dari posterior plexus brachialis dan mempersarafi ekstremitas atas. Saraf radialis juga mempersarafi otot triceps brachii lengan, otot-otot di kompartemen posterior lengan bawah yang dikenal dengan ekstensor, kapsul sendi pergelangan tangan, dan aspek kulit punggung lengan dan lengan bawah. Cedera saraf radialis itu biasanya terjadi setelah trauma. Bentuk umum dari penyebab cedera saraf radialis itu yang pertama adalah karena terjadinya fraktur pada humerus. Yang kedua, penggunaan kruk yang tidak benar. Karena kan ketika orang menggunakan kruknya itu tidak benar, maka dia akan mengkompresi dari saraf radialis. Yang ketiga adalah terlalu sering menggunakan lengan. Yang keempat, kecelakaan terkait pekerjaan. Selanjutnya kita akan bahas tentang letak lesi dan fungsi yang hilang atau yang akan terpengaruh. Yang pertama adalah jika cedera saraf radialis itu terjadi pada level forearm, maka yang terjadi adalah yang pertama akan hilangnya fungsi dari MCP joint pada semua ekstensi jari-jari. Yang kedua, hilangnya fungsi thumb radial, abduksi dan ekstensi. Yang ketiga, hilangnya fungsi ulnar wrist ekstensi. Yang keempat, hilangnya fungsi sensori pada dorsal thumb dan dorsal jari 2, 3, serta PIP setengah bagian dari jari 4. Yang selanjutnya adalah menyebabkan fungsi motorik pada hampir semua otot di atas, ditambah supinator, ekstensor, carpi radialis longus, dan ekstensor carpi radialis brevis. Selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan tentang deformitas pada cedera saraf radialis. Yang pertama adalah wrist drop. Nah, wrist drop ini mungkin pasien itu akan mengeluhkan sensasi yang kurang
nyaman, seperti dia akan kehilangan sensasi pada sisi punggung tangan dan pergelangan tangan serta jari-jarinya, ya. Lalu ketika pronasi, pergelangan tangannya itu akan jatuh. Tetapi ketika dia melakukan supinasi, itu dia akan terlihat normal saja. Yang kedua itu ada Saturday Night Palsy. Di sini itu jika kerusakannya itu pada area aksila, itu akan kehilangan kemampuan untuk ekstensi lengan, tangan, dan jari. Biasanya ini tuh disertai penurunan dari kemampuan pergelangan tangan pada pemeriksaan fisik. Yang ketiga ada Radial Tunnel Syndrome. Radial Tunnel Syndrome ini adalah penyakit yang harus dipertimbangkan dalam nyeri siku dan lengan bawah. Biasanya Radial Tunnel Syndrome ini atau RTS ini terjadi pada wanita di usia rentang 30-50 tahun. Ini terjadi karena adanya kompresi intermittent pada saraf radial. Nah, pengobatan non bedah umum yang dilakukan untuk tadi Radial Tunnel Syndrome itu ada kayak imobilisasi pergelangan tangan dengan splint. Terus kita bisa juga memodifikasi aktivitas seperti menghindari ekstensi siku yang berkepanjangan, lalu pronasi lengan bawah dan fleksi pergelangan tangan. Intervensi bedah itu baru direkomendasikan jika gejala itu tidak membaik selama 3 bulan melakukan perawatan konservatif, ya. Oke, yang selanjutnya yang keempat itu ada sindrom saraf interosseus. Nah, sindrom saraf interosseus posterior ini terjadi akibat kerusakan saraf radialis di bawah siku. Cabang ini itu menyediakan persarafan motor ke kompartemen ekstensor. Ini tuh akan muncul rasa sakit di lengan, pergelangan tangan, bersama dengan kelemahan ekstensi metakarpal jari dan ekstensi pergelangan tangan. Yang selanjutnya itu untuk manajemen perawatan sendiri untuk sindrom saraf interosseus ini bisa dengan non operatif, ya sama kayak tadi RTS, bisa menggunakan splint dan modifikasi aktivitas. Yang kelima ada Waardenburg syndrome. Jadi Waardenburg syndrome ini adalah kompresi saraf radialis sensorik superficialis. Biasanya dikompresi antara brachioradialis dan tendon ekstensor carpi radialis. Saraf radialis sensorik superficialis ini tuh tidak punya intervensi motorik. Gejalanya itu murni sensorik. Jadi fungsi motornya tuh tetap utuh. Pasien yang mengalami Waardenburg syndrome ini biasanya mengalami parestesia, mati rasa, atau nyeri yang tidak jelas pada aspek radial dorsal tangannya. Splint yang digunakan untuk cedera saraf radialis itu digunakan bertujuan untuk menopang dari pergelangan tangan selama proses penyembuhan sarafnya. Biasanya splint itu digunakan 2-4 minggu atau sampai gejala yang dirasakan oleh pasien itu berkurang. Pasien biasanya akan pulih 4 bulan setelah memulai pengobatan selama saraf itu tidak robek. Oke, di sini ada 2 jenis splint yang digunakan. Yang pertama adalah splint statis. Tujuan dari splint statis sendiri itu untuk mencegah deformitas seperti wrist drop selama proses regenerasi saraf. Splint statis ini biasanya digunakan pada masa akut atau pada fase akut. Yang kedua ada splint dinamis. Tujuan dari penggunaan splint dinamis ini dilakukan agar pasien itu dapat menggerakkan pergelangan tangannya atau ekstensi dan MCP pasif. Yang kedua, splint dinamis ini memungkinkan bridge aktif dan fleksi jari. Yang ketiga,
Splint dinamis digunakan bertujuan agar posisi ekstensi wrist ini memfasilitasi kekuatan fleksi jari. Yang selanjutnya itu untuk mencegah meregangnya otot yang diinervasi. Selanjutnya, saraf medianus adalah percabangan dari flexus brachialis berjalan turun ke tangan. Sepanjang perjalanan saraf ini melalui berbagai tempat anatomis, mulai dari lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, sampai telapak tangan dan jari-jari tangan. Carpal nervus medianus bercabang menjadi dua komponen, radial dan ulnar. Yang pertama, komponen radial akan menjadi cabang pada permukaan palmar jari pertama, yaitu abductor pollicis brevis, adductor pollicis brevis, opponent pollicis, flexor pollicis brevis. Ini mensarafi pada nervus medianus. Yang kedua ada komponen ulnaris, menjadi cabang pada permukaan jari kedua, ketiga, keempat. Selain itu, saraf medianus dapat mensarafi permukaan dorsal dan bagian distal sendi interphalangeal proksimal. Beberapa penyebab cedera saraf medianus. Yang pertama, fraktur humerus. Yang kedua, dislokasi elbow. Yang ketiga, fraktur pada distal radius. Yang keempat, dislokasi lunatum ke dalam kanal karpal. Yang kelima, kompresi akibat kompartemen yang menyempit karena penyakit lokal maupun sistemik. Yang keenam, tekanan karena penyembuhan tulang yang kurang baik, misalnya pada nervus medianus pada fraktur Colles. Kemudian ada deformitas pada cedera saraf medianus, disebut Simonsen. Di sini ada juga ciri-cirinya. Yang pertama, Thenar eminence flats. Yang kedua, kemampuan oposisi hilang. Yang ketiga, prehension ujung jari hilang. Yang keempat, sensibilitas bagian volar tangan sisi radial hilang. Selanjutnya, deformitas yang sering terjadi ada 3, yaitu pertama, pronator syndrome. Yang kedua, carpal tunnel syndrome. Yang ketiga, Apehen. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pronator syndrome, yaitu hasil dari pronasi dan supinasi berulang yang kuat saat saraf melewati kedua kepala pronator teres, nyeri di medial tangan bawah atau lengan foral distal. Nah, Zeppelin yang digunakan adalah yang pertama, hindari pronasi melawan tahanan dan supinasi pasif. Yang kedua, Zeppelin ditempatkan di siku dalam fleksi 90 derajat, lengan bawah netral, pergelangan tangan dalam posisi netral, hingga sedikit fleksi. Nah, yang kedua ada carpal tunnel syndrome. Terowongan karpal membuka melalui wrist sampai dengan tangan dibentuk oleh bawah tulang dari wrist, atas ligamen pada karpal. Yang ketiga ada Apehen. Biasanya terjadi karena kelumpuhan pada saraf medianus. Umumnya disebabkan oleh cedera pada pergelangan tangan atau lengan bawah. Ini dapat mengganggu fungsi dari otot thinner. Zeppelin yang digunakan, lihat pada gambar sebagai berikut. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan
mengenai saraf ulnaris. Nah, saraf ulnaris sendiri ini saraf yang melintang dari bahu hingga jari kelingking. Tidak seperti saraf-saraf pada umumnya, saraf ulnaris ini tidak dilindungi oleh otot maupun tulang manapun. Nah, saraf ulnaris ini menciptakan sensasi kejutan bila ditekan di bagian siku. Namun, meskipun saraf ulnaris ini tidak dilindungi oleh otot maupun tulang manapun, tapi di beberapa daerah saraf ulnaris ini dekat permukaan kulit. Nah, itu yang menyebabkan saraf ulnaris ini jarang terjadi kerusakan seperti saraf-saraf yang lain. Kerusakan pada saraf-saraf ulnaris ini dapat menyebabkan kehilangan rasa sensasi serta menimbulkan kelemahan otot. Kondisi ini disebut dengan ulnar nerve palsy, di mana kehilangan untuk gerakan halus. Nah, dalam kondisi yang lebih parah, ulnar nerve palsy ini dapat menyebabkan pengecilan massa otot atau bisa disebut dengan atrofi. Kemudian dengan kurangnya kontrol dan sensasi dapat menyebabkan otot-otot ini mengencang atau bisa disebut dengan claw hand. Kelumpuhan saraf ulnaris ini biasanya merupakan kondisi progresif di mana keadaan ini dapat memburuk bertahap. Jadi kondisi ini dapat semakin buruk. Untuk gejalanya sendiri, hilang sensasi terutama bagian jari manis hingga kelingking. Kemudian merasakan kesemutan, hilangnya koordinasi jari, sakit di bagian saraf ulnaris, terus hilangnya fungsi genggaman. Nah, untuk penyebabnya sendiri ulnar nerve palsy ini belum diketahui. Namun kerusakan dapat terjadi karena penyakit yang merusak saraf, cedera pada saraf ulnaris, tekanan berlebih pada saraf ulnaris, terjadinya fraktur dan dislokasi, kemudian tekanan saraf karena pembengkokan. Kemudian ada deformitas yang terjadi di saraf ulnaris, itu ada claw hand dengan CTS atau cubital tunnel syndrome. Untuk claw hand sendiri ini merupakan bawaan atau didapat dan sendi MCP jari keempat dan kelima ini hiperekstensi, sedangkan untuk IP-nya fleksi. Nah, claw hand ini dapat menyebabkan kelemahan genggaman dan kekuatan dalam menjepit. Untuk tes provokatif, claw hand ini membuat sendi MCP menjadi fleksi, dan ini akan memperbaiki kelainan sendi DIP dan PIP. Kemudian untuk tes spesifik lainnya itu ada Florman-Shine, Jensen, Western Back-Shine, Dance-Shine. Untuk Florman-Shine ini merupakan hiperfleksi pada IP saat IP ini mencoba untuk meraih, jadi IP-nya ini hiperfleksi. Kemudian untuk Jensen ini hiperekstensi pada MCP yang menunjukkan pengganti flexor pollicis longus untuk adductor pollicis. Jadi si MCP ini hiperekstensi. Kemudian ada Western Bernstein, itu abduksi kelingking. Abduksi kelingking kurangnya otot intrinsik palmar dengan abduksi dari ekstensor digiti minimi. Kemudian yang terakhir ini ada Dance-Shine, itu merupakan hiperekstensi MCP dan fleksi PIP yang menunjukkan defisiensi otot interosei dan lubrik pada jari manis dan jari kelingking. Itu tadi penjelasan mengenai claw hand, deformitas claw hand. Kemudian yang kedua ini ada CTS atau cubital tunnel syndrome, yang sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu CTS di materi-materi sebelumnya. Kemudian di sini saya akan mengulas sedikit tentang CTS itu. Jadi CTS itu cedera pada saraf ulnaris
di mana saraf ulnaris ini cedera dan membengkak, mengalami iritasi serta meradang. Biasanya penderita CTS ini merasakan sensasi kebas dan kesemutan di bagian kelingking serta separuh jari manis. Untuk tanda dan gejala CTS ini mengalami kebas dan kesemutan jari manis dan kelingking. Di tangan, terutama saat siku ditekuk. Kemudian mengalami kebas dan kesemutan di malam hari. Otot-otot tangan ini dirasa melemah. Kemudian nyeri berdenyut di bagian siku saat terjadi penekanan. Kemudian tangan merasakan sakit. Untuk penyebab CTS sendiri ini sudah pasti karena terjadi penekanan di bagian saraf ulnaris seperti saat kita bertahan dalam posisi lama saat siku ini ditekuk. Itu akan mengalami kebas dan kesemutan di bagian siku bagian dalam. Itu seperti kita saat tertidur, ketindihan tertidur itu, kemudian saat kita menelpon atau aktivitas-aktivitas lainnya yang mempertahankan posisi siku ini ditekuk. Itu dapat menyebabkan penekanan pada saraf ulnaris dan lama-kelamaan akan membuat saraf ulnaris ini menjadi iritasi. Kemudian bisa juga karena tumbuhnya tulang di bagian saraf ulnaris, dan itu bisa menyebabkan penekanan juga pada saraf ulnaris. Kemudian terjadi benturan saat terjatuh, atau bisa juga karena ada pembengkakan atau penumpukan cairan di bagian siku. Kemudian untuk kondisi cedera saraf ulnaris ini, spleen dengan usaha siku ini tetap fleksi atau siku tertekuk dalam 30-45 derajat. Kemudian pergelangan tangannya tetap netral hingga 20 derajat ekstensi. Spleen untuk cedera saraf ulnaris ini ditujukan untuk menghindari fleksi siku yang panjang dan berulang seperti tidur ataupun posisi lama lainnya. Nah, untuk penggunaan spleen saraf ulnaris ini digunakan pada malam hari untuk pengaplikasiannya selama 3 minggu. Atau untuk kondisi yang lebih parah bisa digunakan sepanjang waktu. Kemudian untuk kelauhan ini tidak terbatas atau sampai ketidakseimbangan untuk otot ini terselesaikan atau cedera ini makin berkurang. Spleennya ini spleen dinamis. Kemudian ada finger loop ini dengan karet gelang, di mana karet gelang ini menghubungkan untuk ke pergelangan tangan. Untuk penggunaannya bisa sepanjang hari dan selama sepanjang hari ini dilepas atau diletakkan itu saat hendak dibersihkan. Itu penjelasan mengenai saraf ulnaris. Untuk evaluasinya yaitu manajemen terapeutik. Yang pertama itu fase akut, terjadi pada awal post injury dan post surgery. Tujuan manajemen terapeutik pada fase akut terutama untuk melindungi dan mencegah kontraktur sendi dan cedera lebih lanjut. Kemudian untuk yang kedua, fase pemulihan. Pada fase ini salah satu tanda-tanda klinis persarafan muncul. Kemudian program terapi dan tujuan pengobatan harus dibangun kembali. Dengan kembalinya fungsi sensorik dan motorik, pelatihan ulang dan reedukasi menjadi penting. Kemudian meningkatkan pemulihan kekuatan dan kontrol gerak. Kemudian untuk fase kronik, itu tujuan splinting pada tahap ini pada dasarnya sama seperti tahap awal, tetapi memiliki penekanan lebih besar pada kemampuan spleen untuk meningkatkan fungsi dan kepraktisan untuk penggunaan jangka panjang.
Tindakan pada fase ini merupakan transfer tendon. Pada fase ini dapat dilakukan spleen dinamis.